Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto on YouTube channel. Merupakan media visual yang menampilkan test drive, test ride, serta tips seputar otomotif. Sobat Kabar Oto, kali ini kita akan mereview produk terbaru dari PT Honda Prospect Motor. Diluncurkan secara global, merupakan generasi kedua, yakni Honda BRV. Ya, kali ini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh Rio Fajar, editor dari kabaroto.com. Ya, kita akan panggil Rio Fajar. Halo Rio, apa kabar? Apa kabar, Sob? Nah, pasti. Nah, mantap. Sobat Kabaroto, untuk beberapa sesi ke depan, Sobat Kabaroto akan dipandu oleh Rio untuk lebih tahu seperti apa bentuknya sama keunggulannya dari BRV ini. All new BRV. Pasti semalam lu udah belajar nih. Udah dong. Pasti apa? Harus. Pasti, makanya. Karena ini produknya mengusung teknologi dengan harga di antara kisaran 300 jutaan nih. Kalau dulunya dia sebagai crossover yang harganya nggak terlalu mahal. Oke. Tapi yang jadi andalan Honda sekarang fitur Honda Sensing. Nah ini kabarnya nih pertama kali di kelasnya low SUV tapi pakai teknologi safety yang kekinian banget. Oke. Honda Sensing itu kan biasanya ditemukan di produk-produk premiumnya Honda. Oke. Honda Accord sudah ada kan ya, tapi kan kelasnya emang mewah. Nah ini baru ada di low SUV-nya. Makanya walaupun kita nggak bisa nyobain jalan ya, tapi paling nggak kan kelihatan lah di mana sensornya, apa keunggulannya. Nah, Nah, Sobat Kabaroto, untuk beberapa menit ke depan, Rio akan menjelaskan bagaimana itu keunggulan atau fitur-fitur yang diusung oleh Honda BRV. Saksikan terus. Nah, Sobat Kabaroto, langsung aja nih. Penasaran banget sama si all new Honda BRV karena isunya kan udah santer dari awal tahun lalu ya. Jadi semenjak konsepnya N7X diperkenalkan, nah dia tuh bener-bener mengundang penasaran orang. Karena kabarnya kan waktu di N7X diperkenalkan tuh dia belum tentu akan jadi penerusnya si BRV. Nah sekarang ini udah bener-bener dikonfirmasi oleh Honda bahwa si all new BRV ini basicnya dari si N7X itu. Nah, Indonesia patut bangga karena all new BRV emang dibuat awalnya khusus untuk pasar Indonesia. Jadi emang dia sebagai low SUV, kapasitas 7-seater, tapi di all new BRV yang baru ini fiturnya yang ditambahin jauh lebih lengkap. Jadi emang kita harus ngelihat banget fiturnya ada apa aja sih yang baru di all new BRV ini. Cuman pertama kita lihat luarnya. Luarnya udah jauh lebih kalem dan lebih simpel, lebih minimalis. Jadi kalau kita lihat nih garis bodinya udah lebih tipis, lampu udah semua full LED. Kita sambil jalan ke samping ya. Nah, kalau kita lihat di samping semuanya itu garis bodinya udah lebih minimalis. Jadi kalau all new BRV kemarin banyak yang bilang jadi dia garis bodinya tuh kayak terlalu banyak. Jadi antara lekukan di fender, lekukan di tengah, nah itu kayak mungkin apa ya bilangnya bisa keramean gitu loh. Nah sekarang ini dia udah jauh lebih kalem, jadi garis bodinya udah lebih rata nih. Kalau kita lihat di pintu dia udah lebih rata, tapi karakter SUV-nya tetap ada. Dia pakai over fender. Nah ini over fender ini dia pakai plus bannya dia sekarang pakai 17. Jadi kalau waktu di N7X itu dia kan pakai pelek 18. Nah untuk versi produksi massalnya yang varian Prestige ini dengan fitur Honda Sensing dia pakai pelek 17. Nah, Honda Sensing-nya itu fiturnya dia pakai radar dan sensor. Jadi di depan dia udah ada sensornya, termasuk gabung untuk sensor parkir juga. Plus ada radar di depannya spion kabin sini. Jadi di depan spion kabin dia ada sensornya untuk melihat ke depan. Dan di spion kiri, jadi di spion kiri kita bisa lihat untuk radar sisi kirinya. Dan nanti di belakang dia gabung sama di bumper ada sensor parkir plus kamera belakangnya juga gitu. Nah, sekarang kita coba lihat langsung yuk dalamnya kayak gimana. Yuk, kita nah, seru banget nih di dalam. Jauh lebih mewah dan jauh lebih kelihatan elegan gitu, lebih komplit. Masuk, kunci udah keyless.
Fitur yang baru ada di kelasnya juga adalah remote engine start. Jadi sama seperti di Accord. Nah, dia sebenarnya kalau kita pencet kuncinya di luar, jadi mesinnya dia akan nyala. Tapi mesinnya nyala, hanya saja dia tidak bisa menjalankan mobil. Jadi kita belum bisa injak persneling, kita belum bisa aktifin. Jadi fungsinya dia hanya untuk mengaktifkan AC supaya kabin lebih dingin. Nah, sekarang cuman kita belum bisa nyobain karena kita ada di indoor, jadi nggak boleh nyalain mesin. Tapi balik lagi, kunci kita taruh. Nah, posisi duduknya semuanya masih manual, tapi ya belum elektrik. Ya wajar lah untuk di kelasnya. Tapi mewahnya udah kelihatan karena jok udah dilapis kulit. Jok udah dilapis kulit, setir juga udah lapis kulit. Di trim pintu ini masih hiasan, tapi jadi hanya motifnya doang seperti kulit. Ini masih plastik keras gitu. Tapi udah ada aksen kulit soft touch-nya di dashboard sebelah kiri sini. Gitu. Nah, yang dia unggulin lagi adalah nih AC-nya sekarang, jadi dia udah digital. Untuk aktifinnya kita tinggal pencet aja. Nah, terus tampilan speedometernya juga dia baru di sisi kiri untuk RPM, di sisi kanan dia untuk kecepatan, dan di tengahnya dia ada MID-nya. Nah, tombol setirnya juga udah lengkap ya. Jadi kalau di kiri dia untuk mengatur fungsi infotainmentnya, dia udah untuk source-nya. Nah, ini kan dia connect ke monitornya. Dia udah pakai monitor 7 inci. Koneksi ke smartphone, bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay, udah lengkap, termasuk untuk Bluetooth pastinya. Untuk mengaturnya kita bisa lewat tombol yang ada di sisi kiri setir ini. Jadi untuk ngangkat telepon, untuk matiin telepon, termasuk untuk voice command-nya dia ada di sini. Untuk ngatur volume, termasuk untuk ngatur track segala macam tuh kita tinggal lewat tombol yang ada di sisi kiri setir. Sisi kanan setir jauh lebih lengkap untuk ngatur MID. Nah, cuman ini karena dia mesinnya belum boleh nyala, jadi nggak terlalu lengkap. Nanti akan kita explore lebih lengkap kalau kita udah minjem mobilnya lagi. Nah, sisi kanan nih untuk untuk tombol MID kita bisa lihat tampilan konsumsi bahan bakar berapa, jarak tempuh berapa, termasuk di Honda Sensing-nya itu. Jadi ini ada lane keeping assist sama cruise control. Jadi cruise controlnya itu dia lagi pakai radar yang ada di depan ini, kita bisa lihat udah adaptif. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya mobil di depan jaraknya udah terlalu dekat, dia akan ngasih peringatan. Dan kalau misalnya mobil ini berbelok tapi kita nggak sadar, jadi udah mendekat ke marka jalan, dia akan ngasih getaran dan ngasih warning. Nanti kita coba lagi kalau udah test drive. Nah, yang baru lagi adalah armrest nih yang dia jual. Armrestnya dia udah ada untuk di jok depan, termasuk untuk jok belakang. Nanti kan kita cobain di belakang ya. Dia jadi sandarannya untuk yang di trim pintu, armrestnya udah lebih lebar, berasa nyaman banget lah. Termasuk dia untuk armrest yang di sisi kiri nih. Tapi sayangnya armrestnya nggak bisa maju mundur. Jadi posisinya ya seperti ini aja. Ntar kita coba ya. Ini kalau misalnya jok segini, posisi ideal gue tinggi 172, posisinya kira-kira segini. Setir kita lihat udah teleskopik, udah tilt steering tapi belum teleskopik nih. Jadi kita belum bisa ngatur maju mundurnya. Nah, sekarang kita cobain duduk di belakang seperti apa rasanya. Pindah yuk. Yuhu. Nah, jok depan masih di posisi gue tadi. Nah, ruang kaki masih lumayan jauh banget. Jadi masih kira-kira ini 5 jari. Enaknya lagi joknya bisa maju mundur. Nah, tuh. Jadi kita bisa, kalau ini paling majunya aja sih belum mentok ya dengkul gue, jadi relatif lebih lega. Dan ini nih yang ditambahin adalah armrest di tengah. Jadi dia udah lumayan lebar, walaupun sayangnya belum ada cup holder. Tapi cup holder adanya di trim pintu. Kalau mau naruh botol minuman ya bisa. Semua penumpang sebenarnya disediain. Jadi di kiri kanan tuh ada, termasuk di depan juga ada cup holder. Nah, dia cuma naruhnya di trim pintu, bukan di bukan di armrestnya. Fitur kenyamanan di atas ada namanya AC double blower. Oh iya, ini nuansa interiornya kan yang tipe ini Prestige dia hitam ya. Jadi emang
kalau menurut gue kesannya akan jadi kayak lebih sempit sebenarnya, tapi kalau kita lihat headroomnya tuh sebenarnya lega gitu loh. Nah, jadi emang kelihatannya aja lebih sempit, walaupun jaraknya sebenarnya masih lega, karena jarak kepala tuh masih lumayan jauh dan jarak kaki juga masih lumayan jauh. Kita coba posisi normal lagi. Nah, terus untuk kenyamanan, dia udah ada AC double blower. Storage-nya banyak banget, jadi di depan udah ada storage, di belakang jok ini ada storage lagi untuk nyimpen mungkin berkas atau, nah ini ada storage kecil, kita bisa nyimpen gadget pasti di sini buat smartphone. Untuk colokannya ada soket 12 volt di sini. Jadi, nah kita tinggal masukin adaptornya untuk charger handphone, baru kita bisa ngecharge smartphone di sini. Di Honda Sensing ini salah satu yang jadi keunggulan lain adalah safety soal airbag. Airbag itu ada banyak banget. Di depan tadi dia kiri kanan ada, termasuk di pilar juga ada, bahkan sampai di belakang sini. Nah, ini karena di pilar C-nya dia ada airbagnya. Jadi fitur safety-nya tuh paling lengkap lah. Kayaknya nih di kelasnya baru dia doang nih sampai ada airbag di pilar C gitu. Terus kita pindah ke belakang ya, biar kita ngetes. Karena kan dia sebagai 7-seater nih terlahirnya. Dan orang Indonesia kan emang senangnya jalan rame-rame tuh, jalan sama keluarga rame-rame. Nah, apakah duduk di belakang all new Honda BR-V ini akan lebih nyaman? Kita cobain dulu. Untuk ngelipat jok tengahnya, ini ada namanya one touch tumble. Jadi kita sekali aja set. Nah, semuanya langsung kelipat. Aksesnya jadi lebih gampang. Kita masuk, tutup pintu dulu. Nah, oke, jok kita naikin tadi. Nah, ini posisi ideal. Coba kita buka ini ya. Nih, kita pingin. Oke, jadi kelihatan nih. Oke gak? Naikin lah. Headrest dulu. Oke, posisi jok tengah tadi belum berubah dengan postur gue yang 172. Headrest sudah dinaikin, udah tinggi, enak. Kepala sih masih tersandar dengan, ya walaupun nggak sempurna, tapi paling nggak ini udah enak lah, ada sandaran kepalanya. Terus headroomnya tipis sih, cuman ya masih lega, nggak mentok. Dan tapi ya balik lagi, sempitnya menurut gue karena warna interiornya hitam, jadi kelihatannya sempit. Tapi sebenarnya kalau jarak, kita masih ada jarak tuh, masih ada sekitar 3 jari antara kepala gue sama plafon atasnya ini. Kaki masih lega, kita bisa lihat sendiri, dengkul juga nggak mentok sama di bangku baris keduanya, jadi masih relatif lega, oke lah sebagai low SUV. Cup holder, jadi balik lagi, di depan udah ada, di tengah udah ada, di jok penumpang baris ketiga juga udah disediain cup holder juga, kiri kanan masing-masing satu. Plus ya standar Indonesia, nggak bisa lepas dari handphone kan, nggak bisa lepas dari gadget. Dia sediain soket 12 volt di sisi sini nih, di trim pintu. Nah, dia ada soket 12 volt, jadi kalau kita mau jalan-jalan, mau sambil ngecas handphone, nah bisa pakai soket 12 volt ini. Ada pegangan tangan standar, jadi kita lebih enak. Jok juga ya walaupun mungkin nggak terlalu empuk, tapi masih agak tipis, cuman paling nggak kakinya kita lega, jadi nggak terlalu mentok. Sama yang bikin pegel kan kalau kita jalan jauh tuh karena kaki mentok dan kita nggak bisa gerak-gerakan. Nah, ini masih lumayan lah kaki gue. Dan di bawah jok baris keduanya itu juga masih ada jeda, jadi sepatu atau kaki tuh masih bisa nyelip masuk gitu. Oke. Safety sama, tetap nggak bisa dikurangin karena safety belt udah 3 titik untuk tiap baris. Semua penumpang dapat safety belt yang sama 3 titik. Oke, enak kan? Kita lihat di bagasinya ada apaan sih. Let's go. Sekarang kita lihat bagasinya. Serunya dia ada kayak step, ada tingkatan. Jadi sebenarnya ini ada bagasi untuk yang misalnya kita bawa tas-tas yang lebih kecil atau koper-koper yang kecil, kita bisa taruh di sini. Tapi kalau kita mau lebih lega lagi, kita sebenarnya bisa turunin sedikit aja. Sebentar ya.
Nah, jadi lantainya dia akan kayak lebih turun gitu, jadi kita bisa bawa koper yang lebih gede. Kalau misalnya masih kurang, karena dia ada jok baris ketiganya, nah kita bisa lipat nih jok baris ketiganya. Nah, gitu, bagasinya akan jadi jauh lebih gede. Cuman memang sayangnya, jok baris ketiga ketika dilipat dia tidak rata sama lantai, jadi dia emang masih ada jeda gitu. Jadi emang mungkin akan sedikit merepotkan kalau misalnya kita bawa koper, karena space-nya jadi tanggung nih, bagasinya lebih rendah, yang di joknya akan lebih tinggi gitu. Tapi kapasitas ruangannya tetap udah maksimal, udah gede banget, dan kita bisa naruh apapun gitu, karena kapasitasnya memang lebih gede lagi gitu. Di sini kita lihat yang lainnya lagi, yuk. Gimana yo tadi? Lu kan udah lihat tuh semuanya. Iya. Nah, apa yang lu rasakan yang paling berubah nih? Yang paling berubah sekarang tampilannya jauh lebih elegan. Oke. Jadi kalau dulu BRV lama tuh dia terlalu banyak garis bodi, sekarang jauh lebih kalem, lebih minimalis. Tapi efeknya emang jadi terlihat lebih mewah kalau menurut gue ya, karena garis bodinya lebih simpel lah, lebih sederhana. Oke. Karakter SUV-nya belum hilang. Oke. Dan fiturnya, cuman ya ini kan hanya khusus di Prestige yang Honda Sensing. Oke. Jadi fiturnya tuh bener-bener terkinian banget lah untuk di kelasnya. Nah, kalau soal dimensinya gimana tadi? Nah, dimensinya dia kan emang lebih gede. Ya. Dari segi manapun, panjangnya dia lebih panjang. Ya. Lebih panjang 38 mm dibanding BRV lama. Lebarnya lebih lebar 45 mm dibanding BRV lama. Tingginya lebih tinggi 19 mm. Jadi emang efeknya di dalam jadi lega banget. Makanya tadi waktu gue cobain di dalam, kaki itu nggak mentok sama sekali. Jadi mau duduk di baris kedua, termasuk di baris ketiga. Ya jarang-jarang tuh kita nemuin lo SUV duduk di bangku baris ketiga tapi kaki nggak mentok. Maksudnya bisa untuk orang dewasa berarti ya? Bisa duduk orang dewasa. Wheelbase juga dia lebih panjang. Jadi sekarang kan 2700. Dia lebih panjang 35 mm dibanding wheelbase BRV lama. Semuanya lebih gede lah, termasuk ground clearance. Sebagai lo SUV kan tampilannya nggak cuma gagah-gagahan doang kan, harus didukung ground clearance yang tinggi. Nah, ground clearance tinggi sekarang di All New BRV ini dia 220 mm, kalau sebelumnya dia hanya 201. Jadi lumayan lebih tinggi 19 mili dibanding dia yang lama. Jadi semua jalan bisa dilibas ya? Semua jalan bisa dilibas, cuman ingat ini two wheel drive, jangan sembarangan. Nah yuk, ini kan kabarnya nih entry levelnya di harga di 260 juta. Nah, harga yang di topnya belum jelas nih. Belum ketahuan. Belum ketahuan dengan harga yang Prestige ini belum ketahuan nih gelap. Nah, menurut lo worth it nggak konsumen menunggu? Ini kan peluncurannya September masih ini. Nanti, ya. Nah, konsumen akan menunggu Januari 2022 selama 3 bulan itu, selama satu dulu jualan bikin SPK. Nah, itu dia. Bikin SPK. Nah, itu gini. Waktu awal pertama kali BRV di launching itu harganya dia 236 juta sampai 260. Sekarang dia setting harganya yang paling murah 260, sebenarnya nggak terlalu naik signifikan ya, karena balik lagi dengan mobil yang lebih lega, dengan lebih lapang, itu harusnya lebih ya worth it lah, karena kan mereka juga ngembangin mobilnya. Cuman harga yang di tipe tertingginya ini, kalau menurut gue misalnya dia harganya masih di 300 kecil, harusnya masih worth to buy banget. Asal jangan misalnya sampai 340 atau 350, kayaknya sih kalau menurut gue agak lumayan mahal gitu. Karena kalau kita sampai setting di harga 350 jutaan, opsinya jadi banyak nih. Karena kan dia ada Honda tipe lain juga yang harganya udah nyentuh di angka segitu juga gitu. Terutama di HRV-nya. Terutama di HRV. Nah, itu tipis-tipis tuh. Antara mau pilih HRV atau BRV. Nah, karena gue udah make kan. Fiturnya mirip ya, walaupun belum ada Honda Sensing lah. Tapi kelegaan kabin, fleksibilitas kabin di mobil-mobil Honda itu terbukti enak banget. Ada lagi yang mau tambahin? Kita tunggu harga resminya. Nah itu, Nah itu dia Sobat Kabar Oto, demikian review dari Rio Fajar dari kabaroto.com. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like and comment kalau misalnya kita mau nge-review mobil yang lain juga. Betul. Ditunggu. Bye-bye. Bye.